Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat. Perkenalkan, nama saya Widya Meli Anzani dari jurusan Ilmu Komunikasi A1 semester 4 angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Alam Buana. Pada kali ini, saya diberi kesempatan untuk membahas salah satu materi dari mata kuliah Etika Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Zakiyuddin, SIP MIKOM, dan Bapak Ahmad Nada, SOS MIKOM. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Zaki dan Pak Nada telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengembangkan materi mata kuliah Etika Komunikasi. Materi yang akan saya angkat kali ini yaitu tentang etika berkomunikasi yang memperkuat budaya perusahaan. Apa itu etika? Dalam bahasa Yunani, etika berasal dari kata etios yang memiliki arti sebagai kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran baik maupun buruk terkait tingkah laku manusia. Secara garis besar, etika itu merupakan suatu norma, tingkah laku, atau kebiasaan dalam suatu lingkup masyarakat. Selanjutnya, apa itu etika komunikasi? Etika berkomunikasi adalah norma-norma, nilai-nilai, atau tolak ukur dari tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi di suatu lingkungan masyarakat. Jadi, etika komunikasi itu merupakan suatu nilai-nilai yang baik, tolak ukur atas sesuatu yang baik dalam bermasyarakat. Nah, etika komunikasi juga berlaku dalam dunia kerja atau sering disebut dengan budaya perusahaan. Di sini saya akan tekankan yaitu mengenai budaya perusahaan. Budaya perusahaan, menurut Susanto, merupakan seperangkat nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota perusahaan dapat memahami nilai-nilai yang ada dan mereka juga menjadi lebih terarah dalam bertindak dan berperilaku. Di sini ada 5 etika berkomunikasi yang dapat memperkuat budaya perusahaan. Yang pertama, tentukan apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan budaya perusahaan. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas, hindari ambigu. Yang ketiga, tentukan terminologi yang tepat. Yang keempat, tentukan etika berkomunikasi yang tepat untuk digital. Yang kelima, gunakan komunikasi nonverbal yang baik dan tepat. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang saya sebutkan tadi. Poin pertama, tentukan apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan budaya perusahaan. Karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap komunikasi, maka etika berkomunikasi harus memainkan perannya untuk menentukan hal-hal apa saja yang sesuai dan tidak sesuai untuk diterapkan di dalam komunikasi perusahaan. Penentuan ini nantinya akan menjadi dasar komunikasi semua orang di tempat kerja, terutama di perusahaan tersebut. Contohnya, komunikasi secara formal dan informal. Bagaimana seorang staf karyawan itu bisa menempatkan diri dia kapan harus bicara secara formal dan kapan harus bicara informal. Kapan dia harus berbicara formal dengan rekan kerjanya atau dengan bawahannya, dan kapan dia harus berbicara informal dengan pemimpinnya atau atasannya. Poin yang kedua, gunakan bahasa yang jelas, hindari bahasa ambigu. Etika berkomunikasi berusaha sebisa mungkin untuk menghindari bahasa atau kata-kata yang ambigu. Menggunakan kata-kata ambigu hanya akan menciptakan komunikasi yang tidak efektif. Ini akan memunculkan banyak kesalahpahaman, konflik atau pertikaian antara karyawan. Semua orang di dalam perusahaan seharusnya menggunakan bahasa yang jelas. Misalnya, ada seorang atasan atau seorang pemimpin memberi suatu perintah kepada karyawannya. Di sini pemimpin memberi instruksi kepada karyawannya agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar bagaimana karyawan tersebut dapat memahami apa yang diinstruksikan oleh atasannya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengerjakan tugas. Contoh yang kedua, karyawan berbicara yang jelas kepada rekannya.
Karyawan berbicara jelas kepada rekannya dalam satu tim sedang mengerjakan suatu proyek. Bagaimana antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya bisa berkomunikasi dengan baik sehingga dapat memberikan ide-ide yang baik dalam satu tim tersebut, tidak terjadi kesalahpahaman, dan sehingga orang-orang yang dalam satu tim itu dapat membentuk tim yang solid karena komunikasi berjalan dengan baik. Poin yang ketiga, tentukan terminologi yang tepat. Salah satu ciri yang termasuk di dalam etika berkomunikasi adalah penggunaan terminologi yang biasanya disepakati bersama. Secara keseluruhan, penetapan terminologi dapat menggambarkan banyak hal tentang budayanya dan model bisnis perusahaan kita. Misalnya, penggunaan terminologi yang santai dan ringan biasanya digunakan di dalam perusahaan startup. Nah, misalnya sebutan dari tenaga kerja itu bisa disebut dengan karyawan atau rekan. Nah, kenapa demikian? Karena karyawan atau rekan itu lebih friendly dan lebih mudah dipahami. Dan jika diskusi kerja itu bahasnya terlalu baku, maka diganti dengan rapat atau meeting, atau mungkin bisa saja dengan rumpi. Dengan penggunaan diksi yang seperti itu, seharusnya lebih mudah agar karyawan atau lingkungan tersebut bisa memahami dengan baik dibandingkan kita menggunakan diksi berat. Poin yang keempat, tentukan etika berkomunikasi yang tepat untuk digital. Ketika era digital datang ke dalam kehidupan kita, komunikasi di kantor biasanya didominasi dengan penggunaan alat digital. Para karyawan biasanya akan sangat mengandalkan penggunaan email, Slack, dan juga Skype. Dalam hal ini, semua karyawan harus bisa membedakan antara informasi yang penting dengan informasi yang sensitif. Kedua kata ini bukan berarti hal yang sama, meskipun bagi sebagian orang, keduanya memiliki arti yang sama. Nah, dalam kasus ini, kita harus dapat memilah mana komunikasi yang bersifat penting dan mana yang bersifat sensitif. Jadi kita itu harus secara bijak menentukan komunikasi untuk era digital. Biasanya untuk menyebarkan informasi penting bisa menggunakan email atau Skype. Tujuannya untuk memberikan report atau data cadangan secara detail sehingga suatu saat kita membutuhkan informasi itu lagi, kita bisa membukanya lagi. Dan jika membahas hal-hal yang sensitif itu biasanya menggunakan WhatsApp, telepon, atau platform pribadi lainnya yang semestinya. Rasanya kurang etis jika email atau Skype digunakan untuk hal-hal yang berbau sensitif. Yang kelima, gunakan komunikasi nonverbal yang baik dan tepat. Penerapan komunikasi nonverbal yang tepat juga sangat penting dalam etika berkomunikasi. Budaya perusahaan pasti menginginkan karyawannya untuk selalu berkomunikasi dengan baik, meskipun tanpa suara atau tanpa kata-kata. Misalnya, komunikasi nonverbal yang baik seperti selalu tersenyum ramah kepada atasannya maupun rekan kerjanya, agar tidak disangka sombong. Perhatikan nada bicara ketika sedang berbicara kepada atasan maupun rekan kerja. Intonasinya tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu pelan. Saat berbicara sebisa mungkin, berbicara dengan postur tubuh yang sigap dan tegak, tidak memukul. Kesimpulan yang mengenai materi ini, kenyataannya setiap perusahaan pasti memiliki budaya perusahaan yang berbeda-beda, sehingga perbedaan budaya ini akan mempengaruhi etika berkomunikasi di antara karyawan dan atasan di dalam perusahaan tersebut. Suatu perusahaan bisa saja tidak memiliki etika berkomunikasi yang sama dengan perusahaan lainnya. Akan tetapi, kita bisa mempelajari etika berkomunikasi apa yang tepat untuk bisa memperkuat budaya perusahaan. Jadi, dalam suatu perusahaan itu pasti memiliki aturan tersendiri. Oleh karena itu, kita harus bisa mengenali karakter perusahaan itu sendiri. Kita juga harus fleksibel agar kita bisa menjalankan etika komunikasi yang baik di perusahaan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sedikit tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua, bagi teman-teman semua. Apabila ada hal yang kurang dimengerti, mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diterapkan ketika nanti berada di suatu perusahaan dan bisa menjalankan
etika perusahaan yang baik bersama rekan dan atasannya harus seperti apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.